Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai diagram alir proses pembuatan sabun untuk proses continue. Berikut adalah diagram alir proses pembuatan sabun untuk proses continue. Proses diawali dari bahan baku pembuatan sabun yang berupa lemak disertai katalisator, yaitu zinc oksida, dimasukkan ke dalam tangki pencampur atau blend tank. Proses pencampuran disertai dengan pemanasan atau steam, hingga lemak mencair dan bercampur dengan katalis. Campuran lemak cair dan katalis dialirkan menuju ke hidrolizer dan ditambahkan air panas melalui bagian atas tangki. Pada alat ini terjadi proses hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan juga gliserin. Gliserin memiliki massa jenis yang lebih berat dari asam lemak sehingga berada di bawah. Kemudian gliserin dari tangki hidrolizer dialirkan menuju ke evaporator untuk dipekatkan dan didapatkan gliserin padat. Asam lemak dari tangki hidrolizer kemudian dialirkan menuju ke flash tank. Flash tank di sini berfungsi untuk menurunkan tekanan uap, memekatkan asam lemak, dan membuang uap yang terkandung pada asam lemak. Asam lemak kemudian dialirkan menuju ke heat exchanger untuk dipanaskan. Asam lemak yang panas ini kemudian dialirkan menuju ke menara vakum atau high vacuum still. Di sini asam lemak diuapkan untuk memisahkan residu dengan asam lemaknya. Residu kemudian ditampung pada tangki penampung untuk didaur ulang. Sedangkan asam lemak dialirkan menuju ke kondenser. Di kondenser, asam lemak kemudian didinginkan sehingga terjadi pengembunan asam lemak. Embunan asam lemak ini kemudian ditampung dan ditangkap atau dialirkan ke distillate receiver. Asam lemak dari distillate receiver kemudian dialirkan menuju ke alat pencampur atau mixer neutralizer dan ditambahkan NaOH. Nah, di sini asam lemak itu dipompa, kemudian dialirkan menuju ke mixer neutralizer dan ditambahkan caustic soda atau NaOH. Pada bagian ini terjadi proses saponifikasi, yaitu proses pembentukan sabun. Hasil reaksi kemudian dialirkan menuju ke soap storage atau tangki sabun. Pada tangki ini terjadi proses lanjutan dari proses saponifikasi agar sabun yang dihasilkan lebih homogen. Pada bagian ini juga terjadi penambahan bahan aditif sabun. Sabun yang telah jadi kemudian dikemas melalui conventional finishing bar, ini salah satu caranya, atau dilakukan proses lanjutan untuk menghasilkan aerated soap. Nah, pada conventional finishing bar ini sabun dipotong kemudian dikemas sesuai dengan kebutuhan. Untuk proses lanjutannya, di mana larutan sabun dari tangki sabun dialirkan menggunakan pompa bertekanan tinggi menuju ke heat exchanger untuk dipanaskan dan kemudian dialirkan menuju ke flash tank. Di flash tank terjadi proses pemisahan antara uap dengan sabun. Nah, sabun kemudian dialirkan menuju ke freezer. Sebelum dialirkan menuju ke freezer, sabun dialiri dengan udara bertekanan, baru kemudian dialirkan ke freezer untuk didinginkan. Sabun yang telah didinginkan kemudian dialirkan menuju ke tempat pemotongan dan pencetakan serta packing. Nah, dari sini dihasilkan produk berupa aerated soap. Sekian penjelasan dari Pak Yoga mengenai diagram alir proses pembuatan sabun dengan proses continue. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.